Halo sahabat anime, di video kali ini admin akan membahas anime Kimetsu no Yaiba Season 2. Sebelum melanjutkan pembahasan animenya, berikut admin perkenalkan istri-istri Tengen Uzui yang menyamar sebagai wanita penghibur di distrik hiburan. Yang pertama Makio, dia adalah wanita berkulit pucat dan bermata besar. Rambut hitamnya dikuncir ekor kuda dengan dua lok coklat muda di sisi wajahnya. Dia mengenakan dress pendek tanpa lengan dengan garis vertikal dan neckline lebar yang disatukan dengan obi hitam. Kakinya dibalut sampai ke tengah pahanya. Makio adalah seorang wanita yang sangat bertanggung jawab dan kuat. Saat suaminya dan Tanjiro bertarung melawan Gyutaro, dia dan Suma melindungi semua orang di distrik hiburan. Makio menikahi Uzui bersama Suma dan Hinatsuru. Setelah dia meninggalkan keluarganya mengunjungi Kagaya Ubuyashiki untuk bertempur sebagai bagian dari pembasmi iblis. Makio tiba di distrik hiburan untuk menyamar sebagai penghibur di rumah bordir Ogimoto. Dia berusaha mengumpulkan informasi tentang iblis di distrik itu dan mengirimkannya ke Tangen lewat gagak. Tapi suatu hari Makio tertangkap Obidaki dan diinterogasi kepada siapa dia berkirim surat. Menolak menjawab, Makio diculik dan dimasukkan ke bunker bawah tanah. Yang kedua, Suma. Suma punya rambut hitam panjang. Dia mengenakan yukata gelap tanpa lengan dengan selempang putih. Di antara para istri Tengen, Suma adalah yang paling emosional. Dia tidak bisa menyembunyikan air matanya. Dia agak mengganggu dan menjengkelkan, tapi dia adalah shinobi yang baik. Meski cengeng, dia memiliki semua kemampuan shinobi. Ketika menginvestigasi distrik hiburan, Suma ditugaskan ke rumah bordir Tokito. Saat menyelidiki, dia hilang dan kehilangan kontak dengan Tengen. Saat Tanjiro tiba di Tokito, dia mendengar rumor kalau Suma kabur dengan pelanggannya yang kaya. Tapi dia kemudian meragukan itu karena merasakan ada yang lebih jahat sedang terjadi. Istri Uzui yang ketiga adalah Hinatsuru, berambut hitam panjang yang juga dikuncir kuda. Hinatsuru punya tai lalat kecil di bawah mata kirinya. Dia mengenakan yukata tanpa lengan yang dihiasi kotak gelap kecil. Dia punya jaring di tangannya. Hinatsuru menyerahkan dirinya ke pertarungan dan tidak menyerah sedikit pun. Bahkan setelah Tengen mengobatinya dan menyuruhnya pulang, dia tidak mendengarkannya. Hinatsuru membantu suaminya itu di pertarungannya melawan Gyutaro. Hinatsuru mempunyai semua kemampuan shinobi. Alih-alih pedang, dia menggunakan kunai saat bertarung melawan Gyutaro. Dia menggunakan sebuah gawai dengan sejumlah kunai yang berisi racun dari wisteria. Dia menembakkannya ke iblis untuk melumpuhkannya. Di distrik hiburan, dia menyamar sebagai Orion di rumah bordir Kyogoku. Dia pun segera menyadari kalau Orion tertua mereka, Wirabihime, adalah iblis. Dia tidak bisa melakukan apa-apa dan kemudian minum racun agar bisa keluar dari rumah itu. Dia pun dikeluarkan dengan selempang yang dengan cepat menelusurinya kalau dia berusaha melakukan apapun yang mencurigakan. Sahabat, alur cerita anime Kimetsu no Yaiba Season 2 pada episode 2 mengulas tentang pergerakan Uzui Tengen dan Tanjiro menuju distrik hiburan. Kisah diawali ketika Uzui Tengen mengajak Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu menuju distrik hiburan. Distrik hiburan sendiri disinyalir sebagai tempat yang strategis bagi iblis bulan atas untuk memangsa manusia. Inosuke dan Zenitsu yang kaget melihat hal tersebut justru membuat onar. Uzui Tengen yang melihat sangat marah hingga memukul bocah tersebut. Uzui Tengen mengatakan kepada Tanjiro dan kawan-kawannya bahwa di distrik hiburan akan terlihat ramai di malam hari, namun seperti kota mati di siang hari. Hal itu menjadikan tempat itu disukai oleh iblis. Wanita-wanita dijual ke sana dengan alasan kemiskinan atau untuk membayar utang. Sebagai gantinya mereka mendapat makanan dan tempat tinggal. Singkat cerita, mereka menuju rumah Wisteria untuk mempersiapkan rencana. Di sana, Uzui Tengen mengatakan kepada mereka untuk menyusup ke distrik hiburan dengan menyamar. Hal ini dilakukan Uzui Tengen karena 3 istrinya yang menyamar sebagai wanita penghibur di distrik hiburan tidak memberi kabar lagi. 3 istri Uzui Tengen tersebut adalah Suma yang menyamar di rumah bordir Tokito, Makio di rumah Ogimoto, dan Hinatsuru di rumah Kyogoku. Inosuke yang mendengar hal tersebut berkata bahwa istri Uzui Tengen telah mati hingga membuatnya naik pitam dan memukul Inosuke hingga pingsan. Sementara Zenitsu yang mendengar merasa tak percaya kalau Uzui Tengen bisa memiliki banyak istri. Lagi-lagi Uzui Tengen marah dan menghajar Zenitsu pula.
Tanjiro hanya bisa meminta maaf. Keesokan harinya aksi penyusupan mereka dimulai. Tanjiro dan kawan-kawan dirias layaknya anak gadis. Zenitsu menjadi Zenko, Tanjiro sebagai Sumiko, dan Inosuke menjadi Inoko. Sementara Uzu Tengen menyamar sebagai penjual gadis. Zenitsu, Tanjiro, dan Inosuke jelas dianggap gadis yang jelek. Meski demikian, berkat keahlian Uzui, wanita tua yang ada di distrik tersebut membeli Sumiko atau Tanjiro. Sementara itu, Inosuke berada di rumah bordir Ogimoto dan Zenitsu di rumah bordir Kyogoku. Aksi mereka pun dimulai untuk mencari tahu istri-istri Uzui Tengen. Tanjiro mencari informasi mengenai Suma. Suma dikabarkan kabur dari rumah bordir Tokito. Tanjiro keceplosan menanyakan langsung keberadaan Suma kepada salah seorang oiran. Namun, ia segera menyadarinya. Ia mengatakan kalau Suma adalah kakak perempuannya. Tanjiro mengatakan jika Suma bukanlah tipe orang yang akan kabur. Inosuke akhirnya menemui jejak Makio di rumah bordir Ogimoto. Dia mencoba mengendus ke kamar Makio. Di kamarnya, Makio justru disiksa oleh iblis bulan atas karena telah ketahuan menyebarkan informasi mengenai rumah bordir. Akankah Inosuke menyelamatkan Makio? Temukan jawabannya di episode 3 Kimetsu no Yaiba Season 2.